Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Rudi Official dan Mas Tom 31. Channel yang mengungkap misteri, podcast dan ruqyah. Alhamdulillah malam hari ini kita tadi siang udah survei ya. Kita survei ke lokasi, kita pergi ke satu tempat yaitu dekat kali Kang. Iya. Namanya Gedung Segologolo. Jadi kita akan mengulip atau menarik salah satu penghuni mako atau penguasa di Gedung Segologolo. Terima kasih para sedulur Kang Rudi Official dan Mas Tom 31 yang sudah subscribe dan kloneng-kloneng. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat dan kewarasan. Amin. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan konten-konten. Jadi gini Kang, pernah nih pengalaman dulu itu ada salah satu seorang tukang becak. Itu pada tahun sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Jadi ada salah satu tukang becak itu datang ke suatu tempat yaitu Gedung Segologolo. Jadi dia itu di situ meminta rezeki lewat nomor. Jadi pas waktu tukang becak itu taruh di situ, itu tukang becak tiba-tiba didatengin seorang Khaulia, namanya Mbah Kholipah. Mbah Kholipah itu sesosok buaya putih. Dia itu bergelang emas dan panjangnya itu sekitar 3 meter. Selain di situ ada penghuni Mbah Kholipah, di situ juga ada salah satu makhluk yang bernama Mbah Gagak Songgo. Iya. Mbah Gagak terkenal ya Kang. Mbah Gagak Songgo itu adalah salah satu entah itu panglima dari Mbah Kholipah atau bukan, saya juga kurang tahu. Yang jelas pernah teman saya Kang Sopar namanya juga pernah di situ, kepingin penasaran, bukan dia minta nomor tapi dia itu penasaran, kepingin ketemu sesosok makhluk yang bernama Mbah Gagak Songgo. Ternyata pas waktu Pak Sopar di situ wirid tawasul di situ, dia itu bukannya ditemuin tapi diganggu sama sesosok pohon bambu Kang. Pohon bambu itu bergerak ke kanan ke kiri, hampir juga roboh juga. Di situ memang banyak Kang. Jadi di situ juga ada Mbah Gagak Songgo. Mbah Gagak Songgo itu konon katanya kalau pas lagi nongol itu lebar dari badannya itu sekitar 3 meter. Itu belum sama hitung sayap. Terus yang di atasnya juga ada salah satu teman saya juga pernah ke situ. Dia minta rezeki nomor, khusus orang Pekalongan, ke tempat Mbah Rantamsari. Di situ nggak dikasih nomor, tapi salah satu penghuni sumur tua itu mengeluarkan cahaya putih Kang. Mengeluarkan cahaya putih, tiba-tiba ularnya nongol, nangis. Nangisnya kenapa? Dia itu nggak mau. Jadi anak cucu Adam itu minta nomor, ntar suatu saat meninggal itu masuk ke situ. Dia itu nangisnya itu jangan sampai ngikutin saya. Jadi ularnya itu nggak ngasih nomor, cuma meneteskan air mata. Pemirsa, inilah kita akan penarikan salah satu makhluk penunggu Gedung Segologolo. Anda penasaran? Saya juga penasaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana Kang Openg? Siap. Ternyata dari tadi udah mau masuk Kang. Iya.
Napa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam kita dijawab. Mohon maaf nun sewu Mbah. Ya, Saya berbicara dengan salah satu penghuni di situ, namanya Mbah siapa nih? awet mau wis ngomong aku. Ya kan dari tadi kan saya ngomong ada Mbah Gagak Songgo Ya dengan Bapak benar. sama Mbah Rantamsari. Berarti Anda itu di situ sesosok Mbah Gagak Songgo ya? Iya. Mbah Gagak Songgo. Mohon maaf nih. Di situ kan banyak salah satu orang meminta pesugihan lewat nomor. Itu sebetulnya itu panjenengan itu mengizinkan atau malahan mengganggu, Mbak? Aku ora seneng ana wong-wong sing goleki dalan pintas. Berarti tidak suka dengan adanya orang minta sesuatu di situ dengan jalan pintas ya, Mbak? Wong-wonge ora ngerti. Oh iya. Ning kono bareng karo gerbange. Gerbang siapa, Mbak? Gerbange. Kowe ati lor tekan kidul mlebune ngono kabeh. Oh ya, mitosnya nih dari gedung Segolo-Golo itu lubang air itu kalau orang tenggelam di situ bisa ketemu sampai ke Segeseng, itu benar apa enggak, Mbak? Iya. Ceritanya gimana, Mbak, kok bisa dari situ larinya ke sana padahal kan ada beribu meter atau ada Kuwi rahasiane kate bangsane aku. Oh, itu rahasia dari Iya. Mbah semua ya, Mbak? Gini, Ora Mbak. perlu tak jelasake siji-siji. Oh, nggih. Jadi gini, Mbak, kami sebagai manusia awam kepingin tahu ya kan, kenapa kok di situ dinamakan gedung Segolo-Golo itu, kenapa, Mbak? Sabenere Ya, kabeh bangsane kaya aku sing dadi lar. Baline mulu kabeh. oh berarti Kala-kalane manuk, makhluk gaib, makhluk jin, ya. setan kuwi lawange ana ning kono. Oh, berarti salah satu di antara panjenengan semua makhluk yang ada di sekitar situ itu masuknya dari situ semua ya. Jadi segala-galanya masuk ke situ ya, Mbak. Iya. Emang di situ di tempat gedung Segolo-Golo itu perwujudan asli atau yang di alam gaib itu semacam kayak rumah atau istana itu, Mbak, di situ, Mbak? Ning kono cuma gerbange. Gerbang berarti ya, Mbak? Iya. Gerbange para makhluk kaya bangsane aku. Oh, berarti gerbang masuk yang sejenis makhluk Anda. Iya. Ada nggak terlintas Mbah Gagak Songgo itu pernah sowan atau bertamu ke pantai utara? Ora. Enggak. Oh, kenapa mitosnya itu kadang-kadang sampai ke Segeseng? Berarti kan ada hubungan sama gedung Segolo-Golo sama pesisir pantai utara, Mbak. Kuwi isih keturunane. Masih ada keturunan berarti. Karo sing nguasai gedung Segolo-Golo sing kawujud boyo sing gedine. Ora umum. Ya. Berarti antara Mbah Kholipah sendiri yang berbentuk seperti buaya putih itu masih ada titis dari pantai utara. Tuh. Tuh.
Bukan berarti. Bajul Segara Bajul Segara berarti. iku isih putune sing ana ing Tanggul Segeseng. Tanggul Segeseng berarti. Itu Bajul Segara sama Mbah Kholifa yang berbentuk seperti buaya itu hubungannya apa, Mbah? Bajul Segara iki kalebu cucuk. Kelebu cucuk berarti. Iya. Sama Nyai Kholifa. Mbah Kholifa itu berarti termasuk salah satu cucunya ya. Ada Kulon juga ana keturunane di sebelah barat. ning kono cedhak kading kene. Oh, berarti lingkungan sini juga ada. Konon katanya di Desa Muncang juga ada, Mbah. Jadi gedungnya itu gedung pengantin. Ning kono wis duweni kerajaan, duweni anak. Berarti di situ udah membentuk salah satu kerjaan dan udah punya keluarga di situ ya, Mbah. Iya. Ada wejangan nggak buat kami yang masih hidup? Ono Kenapa, Mbah? cekele omongane para wali. Pegang semua omongannya para wali ya, Mbah. Iya. Wong urip ki urip kudu bisa ngayomi karo liyane. Iya. Berarti orang hidup itu bisa mengayomi antara satu dan yang lain ya, Mbah. Iya. Sing kaping pindho mamayu-hayu ning bawana. Wong urip kudu bisa njaga bumine men katon ayu. Berarti secara tidak langsung kita sebagai manusia yang hidup di alam lingkungan sini harus bisa memberikan pengayoman kepada alam, gitu, Mbah. Terus sing kaping 3 Suradya Jaya Jana Ningrat lebur daning pangestuti. Oh ya, berarti sebagai makhluk yang ada di dunia ini, apabila ada salah satu yang berkuasa atau semena-mena akan hancur dengan kejahatan itu sendiri ya, Mbah. Iya. Namanya berarti Ping papat yang keempat apa, Mbah? luruk tanpa wala. Menang tanpa ngasorake. Sekti tanpa aji-aji. Oh, berarti semua Sugih tanpa bondo. ya. Berarti sebagai orang hidup kita tidak boleh sombong dan angkara murka, Mbah. Leres. Taton waton lamun ketaman. Taton susah lamun kelangan. Wong urip mung aja bisa golek seneng itu. Golek susah. Berarti secara tidak langsung kita sebagai makhluk hidup itu bisa harus memilah atau kita harus jangan terlalu bener. Ojo gumulan, ojo ketunan, ojo kagetan lan ojo aleman. Oh iya, Mbak. Ojo kumpul marang kalungguhan. Berarti jangan memaksa kita berebut tahta ya, Mbak.
pun ngaten, Mbah. Ojo kuminter bukan keblinger. Nggih. Berarti jadi Ojo citro mundak cilaka. nggih. Ojo milik barang kang melok. Hmm. Ojo mangkro. Mundak kenduh. Nggih. Iki sing terakhir sing perlu dicekeli. Napa nggih, Mbah? Kabeh wong-wong sing ning kene. Nggih. Dadi wong urip ojo adikang adikong adiguna. Nggih. Insyaallah. Jadi semua makhluk insan yang hidup di sini kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh rumangsa dirinya itu paling bisa ya, Mbak. Terima kasih. Ketakwaan lan kesopanan sing perlu dijogo. Nggih. Jadi kita itu sebagai makhluk dari Gusti Allah, kita harus andap apesor ya, Mbak. Terima kasih atas wejangan, Mbak. Gagak Songgo nggih. Podo-podo. Kalang sing podo ati-ati. Ora suwe. Buka pantinone. Arep ana banjir gedhe. Nanging turung tepat kapan dinone. Ya, mudah-mudahan ini hanya sebuah wacana ya. Mudah-mudahan tidak ada nih, Mbak. Sing kepingine ya kuwi. Men ojo ana bencana sing neko-neko. Nggih. Kemungkinan dengan adanya wejangan-wejangan dari pitutur dari Wali Songo, mudah-mudahan kita semua bisa mengaca kepada diri sendiri dan selalu berdoa nggih, Mbak. Laras. Pun aku nyuwun pangapura. Nggih, Mbak. Nggih, kami sami-sami sing teng mriki nggih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih para sedulur Kang Rudi Official dan Mas Tom 31. Itulah tadi kita penasaran kepada penunggu Gedung Segolo-golo atau Mbah Kholipah. Tadi wejangan dari Mbah Gagak Songgo yang panjang lebar. Inti katanya kalau disebut satu persatu dari 1 sampai 10 ya kayaknya lupa, Pak. Nah, inti katanya kita sebagai makhluk hidup kita harus sopan, tolong menolong, dan jangan adikang adikuno. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak enak dan bersamaan nama gelar, kami dari channel Kang Rudi Official mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila tontonan ini menarik, tolong di like, komen, dan subscribe. Dan apabila tidak suka tolong diabaikan ya kan. Iya, betul. Ya, terima kasih. Cukup dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu